Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama ulia'ika as-salihin. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini di Majelis Penjabaran Hikmah, yang kita sudah masuki hikmah yang ke-170. Bunyinya adalah ketika suara itu terlalu bising dan menyakitkan telingamu namun engkau tak mampu menghentikannya, maka pandai-pandailah untuk menutup telingamu. Ketika suara itu terlalu bising dan menyakitkan telingamu, inilah hidup. Tidak selalu nyaman. Menjadi manusia yang pertama adalah manusia yang bermanfaat. Harus. Sehingga, dan hiduplah dengan orang yang tidak mengganggumu. Itu pilihan. Akan tapi namanya hidup dengan manusia, kadang ada sesuatu yang berbeda. Sehingga menjadi sebab kita tidak nyaman. Dalam hidup semacam itu. Ada yang mengganggu ketenangan kita. Baik dengan cara yang benar atau tidak benar. Kalau dia mengganggu kita dengan cara yang benar, tinggal kita insaf saja menyadari karena kita salah. Tapi jika ada orang mengganggu kita dengan cara yang ada orang yang tidak benar, mengganggu kita akhirnya, maka di saat seperti itu, kalau ada mengganggu kita, menjadikan kita tidak nyaman, kita harus mulai menata hati. Supaya tidak terus berlarut-larut perilakunya terhadap kita, maka kita berusaha untuk menghentikannya. Kita berusaha untuk menghentikan, mengingatkannya. Harus punya keberanian. Dengan cara yang santun. Menghentikan apapun. Kalau tadi dalam hikmah adalah suara. Suara, hentikan suara itu. Kalau usil orang, kita hentikan usilnya seseorang. Dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus berusaha untuk menghentikan sesuatu yang menyakitkan kita. Jangan biarkan kezaliman terjadi. Tapi kita bagaimana menjadikan dia menghentikan ketidakbaikannya itu kepada kita. Dengan bermacam-macam cara, dengan adab yang mulia dan seterusnya. Akan tetapi pun, demikian. Masih saja dia tidak mau berhenti. Dan masih mengganggu kita. Nah, di saat dia masih mengganggu kita, jangan menjadi kita putus asa. Atau bahkan kita ikut dia. Ya sudahlah, nggak mau, aku ikut aja, kalian. Tidak. Dan juga jangan kira masa terpuruk bahwasanya omonganku tidak dengar, menjadi terpuruk. Tidak. Baper, tidak. Termasuk memberikan nasihat seorang penceramah. Jadi ketidakbaikan yang terjadi di kampung itu seperti suara bising. Menyeru-nyeru, menderu-deru. Sehingga seorang ustadz perlu untuk mengingatkan mereka. Agar kebrutalannya, kenakalannya, maksiatnya, ketidakbaikannya dihentikan. Jadi mereka itu seperti bising suara. Mengganggu bagi orang beriman yang dekat kepada Allah, segala kemaksiatan akan mengganggunya. Jika kita tidak mampu menghentikan kemaksiatan tersebut, ya, sudah berusaha, dan langkah pertama kita menghentikan kemaksiatan tersebut. Berusaha menghentikan kemaksiatan tersebut. Dan setelah kita berusaha menghentikan kemaksiatan tersebut, ternyata juga tidak berhenti. Masih saja dia melakukan, kita nasihati, masih saja. Jangan menjadikan sebab kita putus asa. Atau kita telah tenggelam dalam dunianya. Sudahlah, repot. Daripada saya capek, mending saya ikut aja sekalian deh. Pusing. Oh enggak. Ataupun kita putus asa lalu kita pergi. Tidak. Atau menganggap kita gagal dan sebagainya lalu terpuruk. Tidak. Akan tapi yang benar adalah pandai-pandailah kita menutup telinga. Bagaimana kita hidup di situ tanpa terganggu. Kita tidak terganggu dengan menata hati. Sampai ini diberikan kabar gembira untuk Nabi. Baginda Nabi di saat dakwah baginda mulai belum lancar dan sebagainya. Ada kegelisahan. Lalu Allah beritahu, "Hei Muhammad, engkau bukan orang pertama yang mendapatkan tekanan semacam ini. Dulu Nabi terdahulu mengalami semuanya."
Jadi hal-hal terjadi di kiri kanan kita itu sebetulnya adalah sarana untuk kita lebih bagus lagi, naik pangkat lagi. Maka pandai-pandai menutup telinga itu adalah jangan berikan reaksi negatif. Pertama, jangan terpuruk kita. Atau membuat reaksi negatif. Coba tutup telinga, maksudnya apa? Jadikan dirimu tenang, menata hati. Apapun yang terjadi, aku tetap dengan Allah. Mungkin hari ini aku belum bisa menasihati, tapi tahun depan aku akan nasihatinya. Dan ini berlaku dalam segala kehidupan ini. Jadi suara bising bukan bising beneran, akan pengganggu, ahli maksiat. Di rumah kita mungkin, suami istri. Jika suamimu Masya Allah punya perilaku yang tidak baik dan seterusnya. Atau istrimu mohon maaf. Ya berusaha menghentikan, jangan gitu dong bang, jangan gitu bang. Setelah dia tidak bisa, pandai-pandai menutup telinga. Cuek, jangan sampai kita menjadi terpengaruh atau mental kita menjadi terganggu oleh perilaku sebagian orang. Maka pandai menutup telinga ini adalah sebetulnya menata diri kita. Sehingga kita tidak merasa terganggu saat diganggu. Ini perlu kita kembangkan dalam segala kehidupan. Ustadz yang mau berdakwah juga. Dakwah itu jangan menghasut sama seseorang. Sebab kalau dia maju, berarti yang maju adalah dakwah. Jangan menghasut. Tapi yang lebih berat lagi adalah di saat dihasut, bagaimana kita merasa tidak dihasut. Kita diganggu oleh orang dalam dakwah, dalam perjuangan. Tapi tidak menganggap itu sebuah gangguan. Itu hanya irama untuk menjadikan diri yang semakin tinggi pangkatnya. Dalam keluarga ada yang mengganggu dia. Dia tidak pernah putus asa. Bahkan dia meyakini bahwa dengan ketidakbaikan salah satu anggota keluargaku, maka itu lahan bagiku untuk aku mengajak dia kepada kebaikan. Sehingga yang ada adalah dia menjadi semakin baik. Mendapatkan pahala di hadapan Allah SWT. Jadi ini pandai-pandai kita menyikapi diri supaya tidak menjadi putus asa, ngedendam. Nanti kadang-kadang ngedendamnya, nanti membalas dendamnya. Kan merasa dia adalah diperlakukan tidak baik dan dia belum bisa untuk menghentikannya. Kemudian setelah karena dia tidak mampu menghentikannya, kemudian tidak mau menutup telinganya, akhirnya menjadi emosi yang dalam, emosi yang keras, sehingga terjadi persengketaan, permusuhan. Tidak bisa menghentikan, malah jadi permusuhan. Jadi, jangan sampai di saat kita tidak mampu menghentikannya, jangan jadi permusuhan. Langsung, kita tutup telinga. Saya akan belajar bagaimana menata hati. Dia salah, dia bejat umat Nabi Muhammad. Kalau hukuman ditegakkan, iya ditegakkan. Akan tapi tetap kita tidak dengan dendam. Bukan berikan reaksi negatif, tidak. Tapi dengan penuh kasihan dan cinta. Maka, kami ulang. Ketika suara itu terlalu bising dan menyakitkan telingamu, jika banyak permasalahan di kiri kananmu, orang tidak peduli kepadamu, orang menyakitimu, orang mengganggumu, dan seterusnya, ya hentikan dong kalau sebisa mungkin. Sebab kita didolimi, tidak boleh kita menyerah, kita menghentikannya. Jika ada orang yang tidak baik, kita mencoba menjadikan dia baik. Dan ternyata jika kita tidak mampu, maka serahkan kepada Allah. Dan itu tanda ikhlas juga kalau Anda berdakwah kemudian belum disambut seruan dakwah Anda. Kalau Anda berubah berarti Anda bukan karena Allah. Tapi kalau orang berdakwah dengan benar, dia menyeru kepada kebaikan, setelah tidak didengar misalnya omongannya, dia tidak patah. Dia pandai menutup telinga, artinya apa? Tidak pernah memikirkan, waduh saya nyakal sedih, tidak. Sudah dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai menutup di sini maknanya apa? Menjadikan dirinya tenang, tidak terpengaruh, sehingga melakukan itu yang negatif, enggak. Jadi pandai menutup telinga adalah pandai menyikapi dengan penuh kesejukan tanpa memberikan reaksi negatif yang merugikan diri dan mengganggukan kemanusiaan. Ketika suara itu terlalu bising dan menyakitkan telingamu, namun engkau tidak mampu menghentikannya, maka pandai-pandailah untuk menutup telingamu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dijadikan kita orang yang bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari kezaliman kepada sesama. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.